Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, kesehatan serta hidayah serta taufiknya sehingga masih bisa melanjutkan kajian rutin kita di subuh hari. Kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adzkar, bab yang ketiga, babu ma yaquluhu inda naumihi wastaiqadihi bisa ya, istaqada yastaqidu istiqadan. Babu ma ari eta bab perkara yaqulu anu ngucapkeun hukana itu ma, ngucapkeun seseorang si jalma hukana itu ma inda naumihi tatkala bobokna itu si jalma wastiqadihi sareng bangunna terjagana itu si jalma. Bab tentang sesuatu yang diucapkan oleh seseorang ketika bangun dan tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amutu wa idastaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari. An Hudzaifah katampi ti sahabat Hudzaifah, panginten ieu Hudzaifah bin Yaman, wa Abi Dzarrin sareng katampi ti Abu Dzar, panginten ieu Abu Dzar Al-Ghifari. Janten aya dua sahabat anu ngeriwayatkeun kalawan redaksi anu sami, matan yang sama. Diterima dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, radhiya mudah-mudahan mikaridho sallallahu anhuma ka Hudzaifah sareng Abu Dzar. Qala anjeunna nyarios duanana, baik Hudzaifah maupun Abu Dzar berkata, kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ieu hadisna kategori hadis fi'li, diawali ku kana Rasulullah, buktos Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa upami ngagoloyoh, upami naonnya kami bahasa orang mah mohon pami ngageleyeung gitu, ila firashihi ka tempat bobokna, firosh kasur tiasa namun urang ayeuna nya tempat tidur, tikar lah aya zaman Rasul mah yakin tacan aya kasur zaman Rasul, paling ya sejenis tikar lah, amparan firosh teh gitu. Cuma hari ini menerjemahkan firosun teh kan kasur.
Jadi panginten untuk memaknai secara kontekstual pada saat itu firos teh sejenis tikar untuk tidur. Idza awa upami ngagoloyong Rasul ila firasyi ka tempat bobona qala maka ngucapkeun anjeunna, maka nyarios ngalafadkeun anjeunna bismikallahumma ahya wa amut. Bismika ku zat kalawan nama Allah, bismika ku nami anjeun Allahumma ya Allah, ahya hidup abdi, hirup abdi, wa amutu sarang maut abdi. Bi'na yatakan wah luar biasa. Satu huruf harap jar tetapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika ku ismu anjeun, ku nama anjeun, Allahumma ya Allah, ahya hidup abdi wa amutu sareng maut abdi. Jadi dengan kekuatan ti Gusti, dengan kehendak ti Gusti, iradah ti Gusti, dan bakna berisikan hal yang sangat luas. Jadi segala sesuatu memang ku Allah, kita hidup dan mati pun ku Allah, ahya wa amut, hidup abdi sareng maut abdi aya di genggaman Gusti. Wa idastaiqadha sareng lamun gugah Rasul, lamun terjaga Rasul, lamun bangun Rasul, qala maka ngucapkeun Rasulullah, maka berkata Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah, alladzi anu ahya tos ngahirupkeun Gusti na ka urang sadaya ba'dama amata dina sabada yen tos ngamaotan Gusti na ka urang sadaya wa ilaihi sareng eta ka anjeunna, ka Allah wungkul ka anjeunna an-nusyuru ari tempat ari dibangkitkeun, ari digugahkeun. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Diterima dari sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menuju tempat tidur untuk melakukan tidur, beliau berkata, bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Dan apabila beliau terjaga atau terbangun, beliau berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kita semua bangkit, dan hanya kepadanya lah dibangkitkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadis yang pertama dan satu-satunya hadis yang ditulis atau ditempatkan pada bab ini oleh Imam An-Nawawi selaku pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketiga ini, bab yang ketiga dalam Kitabul Adzkar, setelah bab yang pertama babu fadli dzikri wal hassi al-hasilai, yang kedua babu zikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'idan wa mudtajian wa muhdisan wa junuban wa khaidan illal Qur'an falyahidul junubin wal haidin. Sekarang bab yang ketiga babu ma yaquluhu inda naumhi wastiqalihi, bab tentang bacaan yang diucapkan ketika tidur dan bangun. Nah, hadisnya diterima dari sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar, katanya bahwa Rasulullah SAW, ini hadis fi'li, apabila beliau hendak tidur,
hendak melaksanakan tidur menuju tempat tidurnya, beliau mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut. Nah, berarti ini Hudzaifah dan Abu Dzar, sahabat Nabi Hudzaifah dan Abu Dzar ini melihat fi'lu Rasul yang ini. Katingali ku anjeunna. Dua sahabat ini mungkin melihat ketika Rasul hendak tidur, apakah mungkin di rumah atau di suatu tempat di perjalanan, mungkin sedang perang atau apa ya. Jadi saya tidak mendapatkan informasi yang lebih detail di mana kapan peristiwa ini terjadi. Yang jelas sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar meriwayatkan hadis ini, mereka berdua berkata, fi'lur Rasul, pekerjaan Rasul, perbuatan Rasul ketika mau tidur, hendak melaksanakan tidur, beliau berkata, bismikallahumma ahya wa amut. Dan mungkin di riwayat yang lain yang pernah dengar tapi tidak tertuliskan di sini, jadi wa amutnya pakai bismika lagi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan saya pernah dengar itu. Jadi di riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat dari Hudzaifah ini tidak ada bismika lagi. Kalaupun tidak ada bismika lagi, itu kan sudah include ya. Jadi bismika Allahumma ahya itu, bismikanya sebetulnya sudah terbawa lagi karena ada waw, kan waw atap di situ. Wa amutu, ahya wa amutu bismika. Jadi tanpa menggunakan bismika lagi, sebetulnya itu sudah terwakili. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalaupun ada redaksi yang tambahan bismika lagi, mungkin di riwayat lain tapi tidak tertuliskan di sini, bisa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, cuma jangan salah baca, jangan begini bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu salah. Harusnya A-nya pendek, sama dengan ahya. Bismikallahumma ahya wa amut. Yang panjangnya mut. Kalau kebanyakan artis itu ya di film-film gitu, salah bacanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu salah. Jadi A-nya pendek. Jadi yang panjang itu justru mu-nya. Jadi amutu. Ana amutu, ana ahya. Ahya, dominan kan ana. Amutu, ana amutu, saya mati. Ahya, saya hidup. Dengan menyebut namamu, ya Allah, saya hidup dan saya mati. Artinya memang semua yang terjadi pada kita secara hakikat, dan diantaranya adalah dua hal ini, hidup dan mati ini ada dalam genggaman Allah. Kok kenapa doanya seperti itu? Jadi seakan-akan urang teh bade maot gitu. Ini satu kondisi kan, sebelum tidur kita hidup. Kemudian ketika sebelum tidur kita diibaratkan hidup karena memang kita hidup. Tapi ketika tidur kenapa diidentikan dengan maut gitu, wa amutu? Enggak begini misalkan. Bismika Allahumma ahya istaiqadtu wa anamu misalkan. Kenapa gak seperti itu doanya? Misalkan dengan menyebut namamu, saya terjaga dan saya tidur misalkan. Kenapa Rasul gak mengajarkan doa itu? Enggak, bismika Allahumma istaiqadtu wa anamu misalkan. Tapi kenapa ahya wa amutu? Sampai ke sana gitu. Sehingga kita ditarik pada satu pemahaman seakan-akan bahwa tidur itu adalah kematian. Ya, karena memang di Al-Quran pun begitu. Ya, jadi sebetulnya kondisi yang sangat mirip antara tidur dengan kematian, hanya bedanya mungkin kalau tidur itu masih ada hembusan nafas, kalau mati kan sudah tidak ada hembusan nafas. Jadi itu sebetulnya identik sama sebetulnya. Makanya ada ayat kan, wallahu yatawaffal anfusu hina mautiha, wallahu yatawaffal anfus hina manamiha. Maaf, lupa lagi. Cuma ayat itu tadi. Allah yatawaffal anfus. Lupa lagi, maaf, ayatnya lupa lagi. Jadi Allah itu mewafatkan jiwa itu ketika tidur, fi manamiha, ya tawaf anfus hina
fi manamiha. Jadi tidur itu sebetulnya diidentikan dengan kematian. Makanya doa bangunnya pun sama. Wa idza staiqadha, dan apabila terjaga atau bangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana gitu. Jadi kata-kata tadi sebelum tidur ada ahya dan amut, ketika bangun pun demikian. Alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mewafatkan kami. Kenapa doanya gak begini misalkan Rasul? Alhamdulillahilladzi misalkan istaiqadna ba'dama mana misalkan ba'dama Maha suci Allah, ya Allah segala puji bagimu yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami gitu. Kenapa gak seperti itu doanya gitu? Di redaksi Arabnya kenapa gak begitu? Ya, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita terbangun setelah menidurkan kita. Tetapi kenapa doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Padahal kan baru saja kita bukan wafat tapi tidur gitu. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah an-nusyur dibangkitkan. Jadi di sini ada takdimu ma'haquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang memang harusnya diakhirkan. Jadi susunan mubtada khobar itu kan biasanya normalnya mubtada kemudian khobar. Kalau di sini dibalik, khobar dulu kemudian mubtada. Wa ilaihi, dan jeung eta ka Allah wungkul ka anjeuna an-nusyuru ali dibangkitkan. Makanya kalau menerjemahkan yang seperti itu suka ada ihtisornya kan, jadi hasrunya lah misalkan, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali, tempat dibangkitkan. Misalkan ada wa ilaihil masir, wa ilaihin nusyur, dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan ya nanti ketika kita setelah mati, hakikat mati yang sesungguhnya ya, setelah kita dikubur kemudian kita akan dibangkitkan menuju Allah. Wa ilaihi, menuju Allah. Gak ada tempat bangkit kepada selain Allah. Semuanya bangkit itu untuk menuju Allah. Makanya didahulukan wa ilaihi, enggak wan nusyuru ilaihi. Enggak enak gitu ya, secara nasarnya enggak enak kan. Jadi enggak kenapa gini doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wan nusyuru ilaihi. Wan nusyuru ilaihi misalkan. Kenapa? Tapi wa ilaihin nusyur. Itu menunjukkan bahwa ketika dibangkitkan itu tidak akan ada tujuan lain kecuali menuju Allah semuanya. Itu kalau kajian secara balaghahnya begitu ya. Cuma kita perdalam lagi bahwa kenapa doa ini gitu ya. Jadi mengidentikan tidur itu dengan kematian, sehingga doanya ahyana ba'dama amatana, sama seperti tadi sebelum tidur ahya wa amut gitu. Padahal kita mau tidur, bukan ahya wa anamu misalkan, dan tidur wan naum misalkan, ahya bismika Allahumma ahya wan naum misalkan. Tapi kenapa atau wa anamu, dan saya tidur, tapi wa amutu. Makanya ini sinkron dengan doa bangunnya. Ketika tidur dan bangunnya ada redaksi ahya amat, jadi ada redaksi hidup dan mati. Karena memang tadi Bapak sampaikan di ayat Al-Qur'annya begitu. Jadi Allah itu memang mengangkat, mewafatkan jiwa itu. Allahu yatawaffal anfus, mewafatkan jiwa itu hina mautiha, tatkala matinya. Kemudian wallahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Ya Allah, kok ayatnya agak lupa ya. Wallati lam tamut fi manamiha, itu ayatnya. Dan belum mati, lam tamut, ketika belum mati, hina manamiha, tatkala tidurnya. Jadi makanya Ibnul Qayyim al-Jauzi, kalau ada sebagian mengatakan al-Jauzi, dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa jadi memang bisa seorang yang sedang tidur, ruhnya itu
bertemu dengan orang yang sudah mati, karena memang bisa berada dalam satu alam yang sama. Bisa. Jadi orang yang sedang tidur, ruhnya itu bisa berjumpa dengan orang yang sudah mati, karena bisa ada dalam satu dimensi yang sama, di satu alam yang sama. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang bermimpi, orang yang sedang tidur, ketika dalam mimpinya bertemu dengan orang yang sudah meninggal, menurut Ibnu Qayyim itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Itu jadi di antara sisa-sisa kenabian. Di antara sisa-sisa kenabian itu adalah ru'yah sholihah atau ru'yah shodiqoh. Mimpi yang benar. Jadi kalau seseorang yang masih hidup kemudian ia tidur, dalam tidurnya bertemu dengan orang yang sudah meninggal, maka itu diyakini menurut Ibnu Qayyim itu adalah benar. Apalagi misalkan dalam mimpinya ada wasiat-wasiat tertentu, misalkan di dalam orang yang sudah meninggal, karena memang ruhnya bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, begitu. Itu menurut Ibnu Qayyim ya, bukan menurut Bapak. Nah, makanya memang kondisi yang mirip, kondisi yang sama antara tidur dengan mati itu, yang membedakannya hanya hembusan nafas saja. Hembusan nafas saja. Kalau yang tidur kan masih nafasnya. Tapi kondisi yang lain itu sama dengan orang yang sudah meninggal. Apa bedanya orang yang sedang tidur dengan orang yang meninggal dalam suatu kondisi terlentang begitu? Sama aja, gak ada bedanya. Kan tidak bisa ngelakukan naon, tidak bisa kerja apa, diam kan, mayit gak diam, gak bisa ngapa-ngapain. Orang yang tidur pun kan diam, gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bedanya masih ada hembusan nafas. Ya, rohnya itu memang ketika tidur itu bisa keluar dan melayang ke sana kemari, bertemu dengan orang yang sudah meninggal sekalipun itu bisa ketika tidur itu. Nah, cuma nanti ada yang Allah kembalikan lagi, ya, ruhnya itu ke dalam jasadnya sehingga terbangun. Ada yang mungkin Allah qabdu, yang tidak Allah kembalikan, yang Allah tahan, Allah genggam. Jadi kalau Allah genggam nggak kembali, ya bisa saja tidur terus kayak gitu. Coba dulu itu kan pernah ada peristiwa yang sangat fenomenal dalam Al-Quran, ya, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan tidurnya 309 tahun. Itu bukan cerita bohong, karena Allah yang menyampaikan, Allah yang berkalam itu di Al-Quran, sampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi sebuah diskodifikasi Al-Quran yang kita baca hari ini. Mereka tidur itu 309 tahun dalam goa. Allah genggam, mungkin Allah qabdu ruhnya. Kemudian atas keputusan Allah kembalikan setelah 309 tahun. Kemudian hudang deui, jarak-jarak deui gitu. Kemudian mereka ke pasar karena mereka lapar, pengen beli makanan. Tiba-tiba uang yang akan digunakan untuk membeli makanan itu, kata si pemilik warung mungkin, ini uang apaan? Ini uang 300 tahun yang lalu kok masih, ini sudah tidak berlaku katanya. Nah, curiga wa tadinya. Nah, itu kan ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9 pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda Nasrani, ya, yang menjaga kenasroniannya, yang menjaga agama murninya, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena menjaga iman, mereka kabur, ujlah katakan demikian kalau hari ini, kabur dari lingkungan masyarakat untuk menyelamatkan agama Nasrani. Karena agama Nasrani juga kan agama dari Allah, kalau yang benar-benar mengikuti Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Makanya mereka kan dikejar-kejar, mereka masih memegang teguh ajaran agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sudah jam 5.45. Hanya satu hadis, dan memang hanya satu hadis di bab ini. Mungkin berikutnya pembahasannya bab yang keempat, babu fadli hilakil dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Bab berikutnya adalah tentang fadilah atau keutamaan riungan dzikir, halakoh dzikir, hilakil dzikri. Jadi ada komunitas dzikir, keutamaan dzikir secara ngariung begitu ya, ada komunitasnya.
Kemudian sunnah untuk ngamatuhan mulazamah teh senantiasa. Jadi teras kedah dikontinyukeun. Sunnah untuk mulazamah ngariung dikir gitu bebarengan. Kan mungkin dikir itu bisa dikir sendiri, bisa dikir jamaah. Jadi ada babnya di sini. Dan larangan untuk meninggalkan dikir jamaah, dikir bebarengan kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan misalkan sakit. Kalau nggak sakit itu memang ada keutamaan zikir secara berjamaah gitu, bareng-bareng. Tak kade isinya akhirnya pendapat lah dikir masorangan we centing. Enggak, jadi memang ada keutamaan zikir berjamaah gitu. Jadi kalau dikir sendiri kan nggak ada teman, nggak ada siapa, mungkin secara motivasi beda dengan dikir secara bareng-bareng. Kalau dikir ngariung bareng-bareng ya seperti kita yasinan atau sholawatan gitu di majelis dikir, itu ada frekuensi yang lebih gitu. Jadi ada saling keterkaitan. Kalau jamaah ngariung mah dikir teh ada motivasi khusus gitu. Nah makanya oleh Imam An-Nawawi di bab yang keempat ini ada keutamaan zikir secara komunitas, secara riungan gitu, bareng-bareng gitu ya. Dan sunnah untuk mensenantiasakannya, sunnah untuk mulazamah ngamatuhan riungan zikir tersebut. Dan ada larangan berpisah ninggalkan zikir jamaah kalau tidak ada alasan. Kalau tidak ada alasan harus ngariung gitu. Insya Allah besok bukan besok ya, besok kan libur ya. Insya Allah besok Sabtu Minggu libur, kita break dulu gitu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan boleh. Cukup ya? Fadlan, Febra, Ajeng, Rizky, Malika, Mina, Bu, dan yang lainnya boleh kalau ada. Kalau tidak ada cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Mangga.